Nah, kalau pendidikan menurut saya nih, pendidikan pada saat ini ya secara kenyataan bahwa terutama mengenai anak SD yang masih belia sekali pendidikan, terutama ya masih gendol sama ibu, apalagi diajari untuk pada saat ini untuk daring ya. Daring itu untuk kelas 1, kelas 2 itu kurang efektif. Kalau sudah kelas 3 itu saja yang mengerjakan juga masih orang tuanya gitu. Apalagi kalau ya kelas 1 ya 100% orang tuanya, makanya nilainya itu 10 rata-rata kalau kelas 1 dan kelas 2. Karena yang ngerjain orang tua. Ini kenyataan. Apalagi anak-anak sudah dikasih HP ya. Ini bukannya untuk mengerjakan tapi untuk main game. Ini juga merupakan kenyataan. Apalagi yang kelas tinggi-tinggi itu kelas 4, 5, 6. Ya, itu ya banyakkan main gamenya daripada sekolahnya. Coba kalau Mas Ibnu gimana Mas cerita di kampung halaman Mas? Kalau saya saat anak-anak sekitar Mas Ibnu itu apa di ya, musim pandemi ini? Ya, sebenarnya hampir sama Sat. Adik saya sendiri itu kelas 5 ya, kelas 5 dan satu lagi SMP kelas 1. Tapi mungkin bukan kelas 2 ya Pak ya. Kalau kelas 2 kan masih terlalu kecil. Adik saya kelas 5 itu juga gitu juga. Dikasih HP sama orang tua. Porsi untuk mengerjakan tugas itu malah lebih sedikit. Kebanyakan malah ke game. Orang tuanya juga hanya karena ini untuk kegiatan sekolah, maka orang tuanya memberikan HP, kemudian ya ditinggalkan. Orang tua kalau di kampung tuh keladang jadi nggak bisa kontrol 100% anak gitu nggak. Itu loh nih terus kok suruh ngerjain nggak begitu. Makanya ya pada prakteknya ya gitu. Mungkin waktu main gamenya lebih banyak daripada mengerjakan tugasnya. Kalau Bang Ridwan gimana? Anaknya udah sekolah belum? Sini jauh banget sini. Ya kelihatan ya? Belum anaknya belum sekolah. Belum sekolah. Tapi kalau tetangga kiri kanan gimana? Dengan belajar daring itu kira-kira kalau ditanyakan manfaat dan madorotnya gimana itu? Kalau manfaatnya kurang begitu Pak. Kurang ya. Jadi porsi anak untuk belajar tuh nggak ada. Gitu. Paling ngerjain tugas sedikit lah, bukan nggak ada. Sedikit sekali Pak. Sedikit sekali. Yang banyak main game juga. Main game juga ya biasa lah. Mau anak-anak kecil sekarang belajar nih katanya pakai HP, uminya juga dikasih aja nggak diawasin. Akhirnya dia nonton sendiri, nggak tahu nonton apa. Tahu nonton Doraemon. Gitu. Sekarang nggak efektif. Memang di sekolah aja mereka kecolongan masih main-main, apalagi sekarang. Kalau Ustadz Srianto kira-kira harapan kedepannya kayak apa Ustadz? Harapan apa untuk dunia pendidikan ini ya? Kan ini sementara mall sudah buka walaupun tetap protokol kesehatan. Kemudian bentar lagi kita ada gelaran pesta demokrasi misalnya. Nah sekarang untuk dunia pendidikan kira-kira sebagai orang tua itu atau guru tingkat SD ya? Iya. Kira-kira apa harapannya? Ya harapannya kalau menurut saya sih ini ya sesegera mungkin untuk sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka. Iya tatap muka, karena tatap muka ini guru akan memberikan materinya full. Karena jamnya juga panjang. Kalau daring kan cuma 2 jam. Daring itu cuma 2 jam. Anak itu kalaupun ada ini hanya sekilas mendengar dari call saja gitu. Nggak semuanya pakai video call juga, nggak semuanya. Ya Zoom ya. Nah untuk Zoom itu ya, yang daring itu untuk Zoom itu juga banyak yang lemot ininya. Sinyalnya karena kan banyak orang kampung yang sinyalnya kurang sampai gitu. Sinyalnya nggak penuh lah ya, nggak kuat ya. Makanya tatap muka itu akan lebih membawa manfaat kira-kira.
daripada yang daring. Sekarang kalau gini, kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang ini kira-kira nih, ada nggak tip-tip ini tip-tip mensiasati nih? Tadi kan barangkali keluhan orang tua itu yang banyak apa? Satu, lebih banyak main HP-nya daripada HP untuk belajar, HP untuk untuk apa, ngegame dan lain-lain, itu lebih porsinya lebih banyak daripada untuk belajar. Kemudian kondisi kedua apa? Pengawasan orang tua yang kurang karena mungkin orang tua juga punya kewajiban mencari nafkah dan lain-lain ya. Terus yang ketiga apa kendalanya? Apa orang pendidikan melalui daring ini barangkali juga nggak maksimal ya? Nggak maksimal. Nah sekarang kira-kira apa? Ada punya tip nggak? Tipsnya Bang Ibnu. Ibnu dulu lah. Lagi sibuk ngamera ini soalnya. Wah, ya coba lah usul tipnya dulu, nanti kita kan ambil kesimpulan apa tipnya kira-kira. Apa ya? Atau tadi kalau usulan Pak Srianto tadi supaya masuk sekolah. Cepet-cepet ya, Cepet-cepet masuk sekolah. Jangan kelamaan gitu. Apa Mas Ridwan? Gimana Mas Ridwan? sama kayak Pak Srianto. Oh, Gitu cepet-cepet ya. cepet-cepet sekolah. Sekolah Sekolah aja kebobolan, apalagi nggak sekolah. ya. Tambah kebobolan. Nah tapi saya nih sekarang gini, Hmm. saya akan coba sampaikan beberapa tips mendidik anak-anak di musim pandemi dengan pola daring ya. Daring. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh kita ya sebagai orang tua nih. Orang tua bukan guru. Kalau guru sekarang kan udah boleh tatap muka penuh nih, cuman sesekali aja tuh, seminggu entah sekali entah enggak itu. Nah, Iya. maka yang pertama itu meningkatkan pendampingan orang tua. Gitu, meningkatkan pendampingan orang tua. Sibuk apapun orang tua. Iya, sesibuk apapun orang tua harus meluangkan waktu untuk mendampingi putra-putrinya untuk belajar. Nggak bisa terus lepas gitu aja. Kan menjadi kacau kalau orang tuanya membelikan HP dengan alasan untuk belajar daring, kemudian tanpa kontrol. Dan mungkin ini yang paling banyak ya, dengan segala sebab itu. Alasan dan sebabnya itu kan macam-macam, ada yang sibuk lah, yang segala macam. Tapi pada prinsipnya memang orang tua harus memberikan perhatian yang lebih terhadap perhatian kepada anak-anak ini, terutama dalam menggunakan alat komunikasi tadi. Gitu. Terus yang kedua, kalau hemat saya nih, ini orang tua nih, ini saran aja, barangkali nanti apakah bisa ditindaklanjuti dan nanti masing-masing orang tua yang melihat. Itu ada kebiasaan begini sebenarnya, ada salah satu cara untuk menjaga komunikasi dalam keluarga itu makan bersama. Ngobrol. Iya, makan sambil makan gitu, ada bapak, ibu, ada anak-anak gitu keliling kan di depan hidangan sambil makan, sambil ngobrol santai. Kita coba dengerin tuh keluhan anak-anak, kesulitannya apa. Saya kira mungkin kalau yang tadi kan baru keluhan wali murid, mungkin muridnya sendiri juga ngeluh sebenarnya, nggak sekolah itu. Betul. Bengong seharian ngapain? Udah berbulan-bulan ini. Nah, akhirnya apa? Mencari kesibukan dengan cara main game, betul. Main game. Jangankan anak-anak, orang tua juga kadang-kadang akhirnya juga main game juga. Ya kan? Benar. Jangankan yang anak-anak, yang orang tua pun kadang-kadang juga akhirnya main game tuh. Wah, saya kira lagi kerja, rupanya main game gitu. Nah, ini waktu meningkatkan perhatian, kemudian komunikasi. Nah, salah satu komunikasi yang paling efektif dan lebih enteng itu di tengah-tengah keluarga kita itu sambil makan bersama. Dan ini kayaknya budaya makan bersama dalam keluarga ini mungkin di dunia modern ini itu sudah mulai
Iya, siap. terkikis. Ya. Lebih suka makan sama teman-teman. Ya teman-teman atau mungkin Teman kerja. lebih nggak enak lagi tuh lu gua gitu. Jadi komunikasi di dalam keluarga kurang terpantau. Apalagi sekarang sudah mendekati di era ini sekarang kan subhanallah ya. Antum bisa lihat tuh kecanggihan alat teknologi itu kadang-kadang melampaui batas kemampuan kita sendiri sebagai orang tua gitu. Malah sering anak-anak kecil itu, orang cucung saya aja udah pinter itu, belum sekolah itu masih 2 tahun aja udah bisa memainkan. Oh iya, luwes banget tuh kalau udah gini-gini. Nah ini yang kedua. Yang ketiga di samping tadi makan bareng, yang ketiga itu ya sambil mengedukasi anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita menjadi kecanduan kids. Kecanduan ini yang sedih banget nih sekarang. Iya kan. Ini yang efek yang mungkin akan baru terasa mungkin setahun atau 2 tahun yang akan datang. Efeknya anak-anak yang kecanduan game atau gadget itu ngeri sekali. Ya, ngeri tadi. Nah ada itu kan kecanduan game itu sampai putus. Udah gede aja ya. Udah gede itu nyampe putus kuliah. Gitu. Kecanduan game. Kecanduan game. Jadi orang tuanya taunya dia udah kuliah kan, uang tuh ini ternyata duitnya itu dipakai untuk beli kuota atau beli kartu-kartu sekarang kan ada kayak gitu kan, untuk meningkatkan kecepatan skillnya permainan itu. Itu ada itu bayar juga itu kan. Ini yang jatuh. Ini yang tua-tua malah nggak tahu. Itu dia. Ya wajar kalau yang muda karena hubungannya Kencamannya. Iya. Ya ini kan juga harus diberikan pendidikan. Kalau saya sendiri ya sama anak-anak ya dibatasin, kalau boleh megang tapi habis itu nanti harus ditaruh. Karena khawatirnya nanti kebablasan. Jadi awalnya memang niatnya baik, itu mengikuti anjuran pemerintah juga, tapi karena memang anak-anak ini kan kalau dalam bahasa fikihnya itu belum mumayyiz ya. Iya. Belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang manfaat, mana yang kurang manfaat. Jadi karena itu dia nggak tahu itu, ngertinya wah udah lama-lama kecanduan. Nah ini yang ya mudah-mudahan jangan terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Nah ini perlu kebersamaan. Kalau kecanduan TV bisa dimatiin TV-nya, kalau kecanduan HP nggak bisa. Iya. Bisa dibawa kemana-mana gitu. Ya itu bahayanya. Mudah-mudahan obrolan siang kali ini nanti manfaat ya, terutama mengingatkan para orang tua itu tadi. Pertama memberi pendampingan, kedua komunikasinya ditingkatkan, salah satunya dengan cara makan bersama, dan yang ketiga supaya hati-hati jangan sampai dengan belajar daring itu anak-anak menjadi kecanduan gadget. Lumayan ngeri tuh kalau udah kecanduan ini kan sarafnya jadi lemah gitu, jadi linglung gitu. Atau mungkin ada yang tahu itu bahaya orang kecanduan apa? Itu yang di video itu kan ada bahaya sampai kalau kita di orang Rencosari mungkin karena dia kecanduan, kerjaannya di dalam kamar, tangannya kan gini-gini terus nggak pernah pegang, dan kadang nggak badan itu kan sering nggak bergerak gitu kan. Gini. Hanya olahraga jari tahu, aja. Terus kena kanker tulang apa nggak, kalau nggak salah dia. ada. Jadi Mungkin di kamar aja gitu ya. Ada itu kan. Terus gini ke bawah Jakarta itu dapat bantuan. Intinya memang kecanduan gadget itu juga sesuatu yang bahaya juga kan. Perawatan terutama di Mata. karena sering melek. belum juga radiasinya nanti kan. Kalau orang main HP itu bisa, orang ngantuk bisa melek. Iya tak? Kecanduan HP itu orang ngantuk bisa melek. Itu kalau muda itu. Kalau yang sudah kayak Pak Ade ini HP Malah bikin malah ngantuk. tidur, sakit kepalanya. Itu kalau sudah seumur saya. Kalau ini enggak. Mungkin karena badannya masih kuat ya, kalau anak-anak muda itu ya. Nantilah tidurnya Tapi- masih jam segini gitu. Padahal tadinya ngantuk. ya. Tapi juga mudah-mudahan usul Pak Srianto juga mudah-mudahan pemerintah segera menormalkan lah. Jadi pendidikan segera Dibuka. dibuka kembali. gitu ya. Mudah-mudahan corona juga Sekolah-sekolah sudah kembali pergi. Kita berdoa lah. Gitu sih. Ya kita sama-sama bermohon pada Allah mudah-mudahan
tadi corona berlalu dan anak-anak kita bisa sekolah normal seperti biasa. Terima kasih nih ngobrolan siang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.